Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuz Naila Kosama dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai peramalan permintaan pada mata kuliah pengendalian persediaan. Nah, langsung saja kita mulai video pembelajaran ini. Nah, langsung saja, apa itu peramalan permintaan? Nah, peramalan adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan permintaan adalah berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga dalam periode tertentu di pasar. Jadi, peramalan permintaan adalah proses memperkirakan dan memprediksi permintaan konsumen terhadap suatu produk atau layanan selama periode waktu mendatang. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan manajemen inventaris produksi dan pemasaran yang lebih baik. Selanjutnya ada tujuan peramalan permintaan. Tujuan peramalan permintaan adalah untuk memprediksi kebutuhan produk atau jasa di masa depan agar bisnis dapat mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Peramalan ini membantu dalam perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, alokasi tenaga kerja, dan strategi pemasaran sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa kelebihan atau kekurangan stok. Dengan informasi yang akurat, peramalan juga mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional, mengurangi resiko ketidakpastian, serta meningkatkan profitabilitas dan kepuasan pelanggan. Selain tujuan, peramalan permintaan juga memiliki peran penting. Yang pertama yaitu penjadwalan sumber daya yang tersedia. Nah, penggunaan sumber daya yang efisien memerlukan penjadwalan produksi, transportasi, kas, personalia, dan sebagainya. Dan yang kedua, penyediaan sumber daya tambahan, waktu tenggang atau lead time, untuk memperoleh bahan baku, menerima pekerja baru, atau memiliki mesin dan peralatan dapat berkisar antara beberapa hari sampai beberapa tahun. Peramalan diperlukan untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa mendatang. Dan yang ketiga, penentuan sumber daya yang diinginkan. Setiap organisasi harus menentukan sumber daya yang ingin dimiliki dalam jangka panjang. Keputusan semacam itu bergantung pada kesempatan pasar, faktor-faktor lingkungan, dan pengembangan internal dari sumber daya finansial, manusia, produk, dan teknologi. Semua penentuan ini memerlukan ramalan yang baik dan manajer dapat menafsirkan perkiraan serta membuat keputusan yang tepat. Peramalan yang akurat juga akan berguna untuk beberapa hal. Nah, yang pertama, menentukan hal-hal apa yang dibutuhkan untuk perluasan pabrik, misal penambahan kapasitas bahan baku dan sumber daya lainnya. Yang kedua, menentukan perencanaan lanjut bagi produk-produk yang ada untuk dikerjakan dengan fasilitas yang ada. Dan yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek produk-produk yang ada untuk dikerjakan berdasarkan peralatan yang ada sehingga menghasilkan efisiensi penggunaan peralatan yang ada. Berdasarkan horizon masa depan, peramalan biasanya diklasifikasikan menjadi beberapa periode. Yang pertama yaitu peramalan jangka pendek, yang kedua peramalan jangka menengah, dan yang ketiga peramalan jangka panjang, di mana peramalan jangka pendek meliputi jangka waktu kurang dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun, ditujukan untuk merencanakan pembelian bahan baku, jadwal kerja, tenaga kerja, dan tingkat produksi. Dan yang kedua, peramalan jangka menengah meliputi jangka waktu bulanan sampai dengan 3 tahun, ditujukan untuk merencanakan penjualan, anggaran produksi, dan kas. Dan yang terakhir, ada peramalan jangka panjang, meliputi jangka waktu 3 tahun atau lebih, ditujukan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, pengembangan lokasi atau fasilitas, serta penelitian dan pengembangan. Dalam peramalan permintaan,
juga terdapat pendekatan dalam peramalan. Nah, pendekatan ini dibagi menjadi dua, yaitu peramalan kuantitatif dan peramalan kualitatif, di mana peramalan kuantitatif menggunakan modal matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Dan yang kedua ada peramalan kualitatif. Nah, pendekatan yang ini menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambil keputusan untuk meramal. Peramalan memiliki 6 metode. Yang pertama yaitu rata-rata bergerak. Metode ini merupakan peramalan yang menggunakan N rata-rata periode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya. Yang kedua ada rata-rata bergerak tertimbang. Teknik analisis data yang digunakan untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan data historis. Yang ketiga ada exponential smoothing. Nah, metode ini merupakan peramalan kuantitatif yang digunakan untuk memprediksi data di masa depan berdasarkan data historis dengan memberikan bobot yang semakin menurun secara eksponensial terhadap data lama. Dan yang keempat ada trend linear, memprediksi nilai di masa depan berdasarkan hubungan linear antara variabel waktu dan variabel yang diamati. Dan yang kelima ada variasi musim data, pergerakan yang reguler baik meningkat ataupun menurun dalam kurun waktu tertentu. Dan yang keenam ada regresi linear, menggambarkan sebab akibat antara variabel yang diramalkan dengan variabel lain yang dianggap berpengaruh. Nah, selanjutnya ada pola data dalam peramalan permintaan. Yang pertama yaitu pola siklis, yang kedua pola horizontal, dan yang ketiga pola musiman, dan yang terakhir ada pola tren. Di mana pola siklis merupakan penjualan produk dapat memiliki siklus yang berulang secara periodik. Dan yang kedua pola horizontal, di mana pola ini terjadi apabila nilai data fluktuasi di sekitar nilai rata-rata. Yang ketiga yaitu pola musiman, menggambarkan pola penjualan yang berulang setiap periode. Dan yang terakhir ada pola tren. Pola data ini terjadi bila data memiliki kecenderungan untuk naik atau turun terus-menerus. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, yaitu akurasi. Nah, akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bias bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua ada biaya. Nah, biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga, faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya, baik manual atau komputerisasi, dan bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. Yang ketiga ada kemudahan. Nah, pengguna metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Akan sia-sia jika memakai metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, maupun peralatan teknologi. Nah, adapun 7 langkah sistem peramalan permintaan, yaitu yang pertama menetapkan tujuan peramalan, yang kedua memilih unsur yang akan diramalkan, yang ketiga menentukan horizon waktu peramalan, yang keempat memilih jenis model peramalan, yang kelima mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan, selanjutnya membuat peramalan, dan yang terakhir memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Ukuran akurasi peramalan. Hasil dari peramalan tidak selalu tepat. Akan muncul apa yang disebut dengan kesalahan peramalan, yaitu selisih antara nilai peramalan dengan nilai yang sesungguhnya. Perhitungan
kesalahan peramalan dilakukan dengan rumus EI sama dengan XI dikurang FI, di mana EI merupakan kesalahan pada periode KI, di mana XI yaitu nilai sesungguhnya pada periode KI, dan FI merupakan nilai hasil peramalan pada periode KI. Nah, berikutnya ada beberapa metode untuk menghitung kesalahan peramalan. Yang pertama yaitu dengan mean square error atau MSE. Nah, dengan rumus MSE sama dengan sigma I sama dengan 1 I kuadrat. Nah, yang kedua ada mean absolute error. Dengan rumus MAE sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N EI. Dan yang ketiga ada mean absolute percent error. Dengan rumus MAPI sama dengan 100 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N EI per XI. Nah, berikut ini ada sebuah contoh. Nah, hasil penjualan produk diperlihatkan pada tabel berikut. Nah, tabel ini merupakan tabel penjualan produk dari tahun 2001 sampai tahun 2012 dengan nilai penjualan yang tertera pada tabel. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dari contoh dengan menggunakan metode trend linear. Nah, di sini ada sebuah tabel. Di kolom yang pertama itu ada tahun, di kolom kedua ada penjualan. Kita lambangkan dengan YI. Di kolom yang ketiga ada XI, di kolom yang keempat ada XI dikali YI, kolom yang kelima ada X kuadrat, dan kolom yang keenam ada rumus dari tren linear ini yaitu YT sama dengan A ditambah BX. Di sini nilainya udah kita dapat, yaitu YT sama dengan 132.892,73 dikali sama 533,14. Nah, nilai-nilai ini kita dapat dari rumus yang ada di sebelahnya. Nah, kita ketahui dulu nih nilai sigmanya. Sigma YI itu dari total penjualan yaitu 1.629.900 dan N itu ada 12 itu kita dapat dari jumlah tahunnya. Terus ada sigma XI. Nah, sigma XI ini kita dapat dari jumlah XI nya, dan yang terakhir ada sigma XI kuadrat. Setelah X nya dikuadratkan, kita jumlahkan semuanya jadi 506. Selanjutnya masukkan nilai-nilai tersebut dalam rumus. Nah, rumus untuk kita mencari B nya itu yaitu B sama dengan N sigma X dikali YI dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, sama dengan seperti yang kita ketahui tadi, nilai N nya itu 12. Nah, nilai X nya itu yang tadi dikali 12 dan dikali sama sigma XYI. Dari X kali YI tadi kita jumlahkan keseluruhannya, didapat hasilnya 9.040.690 dikurang 66 dikali 1.629.900 dibagi sama 12 dikali 506 dikurang 66 kuadrat. Didapat hasilnya yaitu 533,14. Setelah kita dapat nilai B, kemudian kita bisa mencari nilai dari A, di mana rumusnya sigma YI dikurang B dikali sigma X dibagi N. Nah, yang kita tahu tadi sigma Y nya itu yaitu 1.629.900, sigma nilai B tadi yaitu 533,14 dikali 66 dibagi 12, didapat hasilnya yaitu 132.892,73. Nah, maka hasil dari peramalan
dengan menggunakan metode tren linear pada tahun 2013 yaitu sebesar 1.300. Nah, maka peramalan di tahun 2013 dengan menggunakan metode tren linear ini sebesar 139.290,41. Baiklah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.